Oke, masih di 107.8 Radio Solo FM Radio kamu terang belar ya. Masih bareng Putra di sini yang menemani ruang dengar yang satu. Semuanya tentunya masih di program khusus yaitu Satu dalam pendidikan. Yuk kita belajar di Satu ya. Dan juga di sini Putra sudah kembali ya bersama Ibu Guru dan Bapak Guru dari SMKN Negeri 1 Cisarua, tentunya dengan materi yang berbeda ya, dan juga dengan pelajaran yang berbeda yang akan disampaikan kepada adik-adik di rumah ya. Sekali lagi semoga adik-adik di rumah di kesempatan pagi hari ini sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga tentunya buat yang satu semuanya juga semoga semuanya juga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga di sini Putra sudah bersama ada siapa? Ada Bu Mia. Ibu Mia ya, dan juga Acep Pak Acep Rahmat ya. Oke, kayaknya guru idola nih Bu. Oke, dari pelajaran apa Bu? Pak Acep yang ini. Pak Acep. Saya sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ya, dan juga tentunya materi yang akan disampaikan mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Oke. Dan juga tentunya buat adik-adik di rumah, buat Rejim Satu semuanya juga ya, sekali lagi simak baik-baik pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak gurunya. Dan juga mungkin nanti akan ada tugas di akhir juga ya, dan juga tentunya buat Rejim Satu semuanya yang tertinggal untuk menyimak pelajaran yang diberikannya, nanti bisa kembali membuka YouTube channel dari Satu channelnya, dan juga di sana dilihat sesuai kelasnya, kelas berapa, dan juga tentunya nanti di dengan pelajaran apa ya, nanti akan ada di sana. Untuk kelas berapa ini Bu? Untuk kelas 10 Pak. 10 ya. Oke ya. Jadi saya di sini cuman partner lah. Partner, ya. Kalau Ya, saya kan guru partner. matematika ya. Iya, karena kebetulan saya juga sekarang ada partnernya di sini. Iya, asik, ada dayangnya. Oke deh. Dan juga buat yang satu semuanya, dan juga buat adik di rumah, selamat mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu dan Bapak Guru kita ya. Untuk Ibu dan Bapak Guru silakan untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih. Ya. Kita buka dulu kali ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, semoga dijawab sama semuanya ya. Iya. Oke nih, untuk hari ini nih kita kan masih akan bahas tentang Hindu Buddha juga ya. Cuman kita ada materi yang barunya, ada juga review materi kemarin ya Pak ya. Pastinya bakal seru ya, kemarin aja kita udah bahas yang kasta-kasta kan, apalagi mungkin sekarang ada lagi pembahasan yang baru. Oke, Pak Acep mungkin ada yang sampaikan? Iya, oke, terima kasih Bu Mia. Kali ini kita akan berbicara mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Oke. Tapi mungkin anak-anak juga yang tidak sempat untuk ini juga bisa lihat di IG. Nah, nanti juga bisa lihat, bisa ditayangkan juga pertanyaan-pertanyaannya. Terus juga kalau misalnya tidak punya IG, bisa langsung like di YouTube-nya Satuhu ataupun di radionya Satu itu sendiri. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Tapi sebelumnya, Bu Mia, kemarin kan apa sih yang Bu Mia masih ingat 2 minggu yang lalu mungkin ya? Apa aja sih materi yang dulu dipelajari ketika Oke. 2 minggu yang lalu ya, pokoknya kan kemarin tuh kita tentang yang kasta-kasta itu ya, yang ada kasta Brahmana jadi Brahmasta ya, ingat artis. Brahmasta itu artis. Ya Brahmana, terus kan itu juga ada kayak nama-nama yang yang di Bali itu ya Pak ya, beda-beda bagus, itu. gitu. Okay. Terus emang kalau di Indonesia dan di India itu beda ya. Yes, benar banget. Meskipun kan Cina katanya awalnya tuh dari India dulu ya Pak ya, ada Hindu itu tuh kan, baru ada penyebaran lah seperti itu. Meskipun sangat beda sekali, nggak pakai sekali, semuanya ada perbedaannya antara Indonesia sama India gitu ya. Haduh naon deui nya. Ya, kurang lebih seperti itu, benar banget Bu Mia. Semoga sih semua siswa-siswa juga mulai mengerti gitu, atau setidaknya juga paham gitu ya, apa yang minggu lalu kita bahas, yaitu mengenai kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, tadi juga benar ada kasta, ada nama-nama unik ya di Bali. Mungkin kalau teman-teman juga yang paling aku suka itu. ya, ada kalau laki-laki itu selalu diawali I, kalau perempuan selalu diawali Ni. Nanti juga ada Ida Bagus, Ida Ayu, Ketut, Made, dan sebagainya gitu. Itu mungkin nanti kita akan bahas lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi nih Bu, mengenai materi keakulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dan Nusantara. Nah, saya titik balikan lagi ya, kembali lagi. Nah, sebelum Hindu-Buddha datang nih Bu, Indonesia tuh sebenarnya udah kaya loh. Kaya banget akan kebudayaan, akan ya alamnya dan lain-lain gitu. Nah,
salah satunya adalah tentang kebudayaan dan kepercayaan. Nah, Apa sebelum aja? Hindu-Buddha datang, Bu, ini kita nanti akan membahas beberapa aspek-aspek penting nih. Ada kepercayaan, ada sistem pemerintahan, seni, terus ada bangunan dan lain-lain. Tapi sebelum kita bahas ke sana, ada pembahasan terlebih dahulu mengenai yang namanya akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme. Oh, jadi Nah, beda-beda kemarin ya. kemarin teman-teman juga yang minggu lalu Bapak udah ngasih tugas kepada anak-anak ya, mengenai apa sih akulturasi, apa asimilasi, dan apa sinkretisme. Itu 3 hal itu berbeda ya teman-teman. Nah, nanti kita akan cek apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau dari siswa-siswa SMK Negeri 1 Cisarua. Nanti kita langsung jawab juga. Dan harus ada ya pastinya ya. Benar sih. Sebenarnya kemarin ketika di radio juga itu apa ya, beberapa siswa itu ngirim DM ke saya. Ada beberapa siswa ada yang sampai, Pak, kenapa Hindu hanya adanya Hindu kenapa berkembangnya hanya di Bali, kenapa nggak ada di Jawa gitu, kenapa nggak ada di Papua, kenapa nggak ada di Kalimantan. Itu bagus pertanyaan. Kemarin saya bilang mungkin nanti kita bahasnya pas di radio atau ketika ada live IG gitu. Saya selalu bilang gitu, karena kalau misalnya di by chat itu kadang si anak suka salah pemahaman gitu. Nah, oke, kita akan masuk ke materi berikutnya, itu apa itu akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme. Ingat, ada 3 ya yang akan kita bahas dulu sebelum kita membahas mengenai materi berikutnya. Yang pertama adalah akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme. Apa Bu Mia? Akulturasi, asimilasi, sinkretisme. Oke. Kita akan ngebahas dulu terlebih dahulu yang pertama, akulturasi. Nih, anak-anak, akulturasi itu merupakan suatu perpaduan 2 atau lebih budaya yang bersatu tapi tidak menghilangkan budaya sebelumnya. Saya ulangi lagi ya. Jadi, akulturasi itu merupakan perpaduan 2 atau lebih budaya yang berbeda dan bersatu tetapi tidak menghilangkan budaya sebelumnya. Logika kayak gini deh. Budaya A dan budaya B ketika bercampur, itu tidak hilang budaya A dan B-nya gitu. Dua-duanya masih ada. Jadi budaya AB. Paham nggak, Bu? Budaya A dan budaya B bercampur, ketika bercampur itu tidak menghilangkan budaya sebelumnya. Jadi masih ada lah ya budaya Yes, sebelumnya, cuman benar. mungkin ya yang namanya dipersatukan berarti harus ini aja ya Pak ya. Kalau logika mungkin gini ya, ini agak melenceng sedikit contohnya, biar kalian terbayangkan gitu. Contohnya gini, orang Korea nikah dengan orang Arab. Nah, ketika menikah, itu nanti anaknya tuh matanya tuh mirip orang Korea, misalkan hidungnya mirip orang Arab, Biasanya rambutnya, gitu ya. iya bener. Bumi itu percampuran semuanya, Bumi mah. Afrika Aduh, ada, iya. Asia, Eropa. Zimbabwe ya. Iya bener banget. Aduh, jangan mancing-mancing, Bu. Aduh, yuk, saya tuh suka seneng gitu kalau Iya. ngata-ngata. Aduh, astagfirullah. Nggak bercanda. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi akulturasi itu adalah perpaduan 2 atau lebih budaya yang berbeda ketika bercampur itu tidak menghilangkan budaya sebelumnya. Saya ulangi. Jadi budaya A dan budaya B ketika bercampur itu tidak menghilangkan budaya sebelumnya. Paham ya? Iya. Oke, nanti kita akan bahas contoh-contohnya di berikutnya. Kedua adalah asimilasi. Kalau asimilasi itu adalah perpaduan 2 atau 3 atau lebih budaya yang berbeda, tetapi ketika bercampur itu menghilangkan budaya sebelumnya. Oh, kalau ini menghilangkan Yes, gitu ya. kalau tadi mah tidak kan ya. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, kalau akulturasi itu budaya A, budaya B bercampur jadi budaya AB. A, B-nya tuh masih ada gitu. Kalau asimilasi itu budaya A dan budaya B ketika bertemu itu jadi budaya C. Jadi memang nggak ada budaya A-nya, nggak ada budaya C-nya. Yes, jadi ada budaya yang baru. membuat kebudayaan yang baru. Iya. Gitu. Jadi unik dan beda lagi dari budaya sebelumnya gitu. Ini semua jadi pada gini-gini ya, pada TikTok. Maaf ya, ini kalau dilihat di IG ya. studio dan di IG mungkin bisa lihat di belakang saya itu pada ngeganggu. Tapi saya sudah biasa Iya, gitu. ibu Jadi horenya ya. iya, pada gini-gini ya, tapi udahlah. Oke, kita iklan. Nah, apa namanya, Bu?
Jadi beda ya antara akulturasi dan asimilasi. Kalau akulturasi itu perpaduan dua budaya yang berbeda ketika bersatu, nah tapi tidak menghilangkan budaya sebelumnya. Berbeda dengan asimilasi. Kalau asimilasi itu perpaduan dua budaya yang berbeda ketika bercampur itu menghilangkan budaya sebelumnya. Ada contohnya nggak sih Pak kayak gimana? Ada. Nanti kita akan bahas di Oke. berikutnya. Biar detail ya. Biar karena ada. penasaran aja gitu ya. Ya, benar. Kita tahan Ada dulu. banyak gitu. Nah, Oke. itu adalah budaya. Nah, sekarang kita bicara namanya sinkretisme. Tadi ada dua ya, Sinkretisme. akulturasi, Oke. asimilasi, dan sinkretisme. Nah, kalau sinkretisme adalah perpaduan dua agama yang berbeda, tetapi ketika bersatu, kedua agama tersebut itu masih ada. Oh. Contoh, agama A bercampur dengan agama B. Bersinkretisme maksudnya itu. Nah, ketika jadi bercampur itu agama agama yang bersinkretisme itu nanti akan menjadi agama AB. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya biar kalian paham. Gitu. Jadi agama A dan agama B bersinkretisme menjadi satu agama baru tapi tidak menghilangkan agama sebelumnya. Paham ya? Jadi beda antara akulturasi dengan sinkretisme. Meskipun mereka bercampur tapi tidak menghilangkan budaya sebelumnya, tapi yang asinkretisme itu agama, kalau akulturasi itu budaya. Kan akulturasi berasal dari kata culture, kultur. Culture itu kan artinya budaya. Jadi perpaduan dua budaya yang berbeda ketika bercampur tetapi tidak menghilangkan budaya sebelumnya. Paham ya? Saya ulangi lagi deh, takutnya ini soalnya sering banget ketika di ulangan sering ketuker. Padahal udah ada cirinya ya. Iya, udah jelas sebenarnya. Akulturasi itu adalah perpaduan dua budaya, ingat, dua budaya atau lebih yang bercampur tapi tidak menghilangkan budaya sebelumnya. Kalau sinkretisme itu adalah percampuran dua agama yang berbeda ketika bercampur tidak menghilangkan agama sebelumnya. Kalau asimilasi itu percampuran dua budaya yang berbeda tapi ketika bercampur itu menghasilkan budaya baru. Paham ya? Dan menghilangkan budaya sebelumnya. Oke, nah sekarang kita akan mungkin lebih fokus ke akulturasi dan sinkretisme. Karena apa? Kebanyakan di Indonesia ini yang terjadi itu adalah akulturasi dan sinkretisme. Ya, nanti kita akan bahas. Yang pertama itu adalah mengenai bangunan. Oke, kita akan bahas mengenai bangunan-bangunan di zaman Hindu. Oke, saya mau nanya nih ke Bumi ya. Biar tidak biar di ini Dikacangin ya. dikacangin. Ibu pernah lihat candi nggak? Iya. Belum pernah sih ke tempatnya mah. Oh, belum pernah? Aduh, Tapi ibu ya kurang dia- piknik ya, Mas. Aduh, saya salah bawa orang ternyata. Ya cuman kalau ngelihat ya di TV gitu ya, di YouTube gitu ya. Pernah aja lihat gitu. ya, oke. Nggak ngelihat orang update gitu ya. Tapi tahu kan candi? Ya tahu. Oke, candi itu buatan zaman kapan menurut ibu? Manusia purba kah atau apa gitu? Yang pasti sudah lama sekali itu ya. Sudah lama sekali. Oke. Ya, itu adalah kalau kita bicara mengenai candi. Candi itu adalah hasil kebudayaan atau bangunan seni arsitektur atau seni bangunan dari zaman Hindu Buddha. Nah, kita sekarang akan ngebahas mengenai, kita tidak akan ngebahas Hindu Buddhanya ya Bu, tapi kita akan ngebahas mengenai seni bangunannya itu. Nah, saya mau nanya nih, Ibu suka film India nggak? Suka dulu sampai nangis-nangis. Nah, siapa artis yang Ibu suka? Iya tuh Sahrul Khan. Sahrul Khan. Saya jujur ya, guru sejarah, tapi saya nggak pernah tahu, nggak bukan gimana ya, memang beda-beda ya. Kalau saya nggak terlalu suka film India, Oh, karena Korea dikit-dikit mungkin sukanya. joget, dikit-dikit joget. Kalau Korea ya dikit lah, nggak semuanya gitu. Saya sukanya film horor gitu. Iya. Jadi Emang suka kelihatan sih. mulai mistis ya. Ya mistis. Nah, itu tim sana kok Iya. ikut ngomong ya. Oke. Nah, kita balik lagi ya. Nah, apa namanya? Tadi kan kita ngebahas mengenai bangunan Hindu Buddha di Indonesia dan di India. Kita akan bahas nih, apa sih akulturasi yang terjadi di bangunan Hindu Buddha di Indonesia dengan di India. Nah, tadi kan saya bilang ya, akulturasi itu apa, Bu? Tadi kan yang apa perpaduan dua atau lebih budaya, tapi kan dia itu tidak menghilangkan budaya yang sebelumnya itu ya. Nah, kita kan sekarang ngebahasnya adalah akulturasi mengenai Hindu Buddha dan Nusantara. Saya tadi bilang, sebelum Hindu Buddha datang ke Indonesia, itu Nusantara tuh udah kaya loh, Bu.
Udah kaya akan budayanya gitu. Salah satunya adalah seni bangunan. Nah, seni bangunan ini sebelum Hindu-Buddha datang, itu orang Nusantara atau Indonesia itu udah punya bangunannya, Bu. Namanya adalah punden berundak. Punden berundak. Ya, itu adalah tempat kalau disebutnya itu adalah untuk menyembah seseorang, sesuatu yang mana itu memiliki energi magis di dalamnya gitu. Nah, tadi kan berbicara sebelum berbicara sebelum Hindu-Buddha datang, Indonesia itu sebenarnya udah kaya gitu. Salah satunya adalah tadi bangunan itu sendiri, yaitu punden berundak. Makanya Bu, nanti ketika budaya Hindu-Buddha datang ke Indonesia, itu orang Indonesia tidak menelan bulat-bulat budaya dari India tersebut gitu. Makanya nanti ketika Ibu lihat candi di Indonesia dan candi di India itu akan berbeda. Berbeda. Ada kesamaannya nggak sih? Ada. Nanti saya akan bahas sekarang. Nah, apa sih kesamaannya ya? Tetap kesamaannya itu adalah tempat suci bagi umat Hindu maupun Buddha gitu, baik di India maupun di Indonesia. Tetapi teman-teman atau murid-murid saya candi di Indonesia itu dengan di India itu sangat jauh berbeda bentuknya dari segi arsitektur, fungsi dan lain-lain. Nah, fungsinya salah satunya adalah kalau di Indonesia, candi itu adalah salah satunya adalah tempat pemakaman para raja gitu. Jadi di dalamnya itu nanti ada semacam abunya para raja gitu. Nah, sedangkan untuk di India itu adalah candinya itu semacam tempat peribadatan. Oh, jadi ada bedanya ya gitu. Beda gitu. Nah, tadi kan saya bilang sebelum Hindu-Buddha datang, Indonesia udah punya bangunan tempat ibadahnya namanya punden berundak. Kalau kalian searching di internet atau lihat di buku gitu, punden berundak aja. Punden berundak itu gini bentuknya nih. Kalau yang di IG mungkin lihat ya, akan kelihatan. Jadi gini nih, tak. Kayak kue ulang tahun. Kayak berundak gitu, Bu. Nah, itu adalah punden berundak. Tetapi ketika agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia, itu si budaya arsitektur yang di India itu diadopsi ke Indonesia, tapi tidak dihilangkan budaya Indonesianya. Karena apa? Kalau di India yang namanya candi itu bisa disebut juga kuil. Itu di India tuh ada pilarnya, ada pilar-pilar, ada jadi tinggi, di dalamnya ada ruangannya. Jadi bisa langsung masuk ya gitu. Yes, di dalamnya ada ruangannya luas gitu. Dan jadi kalau saya ngajar di kelas mungkin saya tayangin juga videonya gitu, biar kalian benar-benar terimajinasikan bagaimana sih ya. Jadi kalau di India itu candi itu ada pilar-pilar tuh tiang, ada tiang-tiang, terus ada ruangan di dalamnya, terus luas dan tinggi-tinggi. Jadi menjulang ke atas kalau di India. Jadi tinggi-tinggi ke atas. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu candi-candi cenderung tidak ada ruangannya. Ada ruangan tapi tidak besar. Gitu. Jadi sedikit gitu. Salah satunya yang paling Ibu bisa lihat adalah Candi Borobudur. Nah, kalau Borobudur ini benar-benar ada unsur akulturasi Indonesia dan unsur akulturasi India. Kita lihat. Pernah nggak kalian ke Borobudur, murid-murid? Pasti ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang kayak saya nggak pernah sama sekali. Ini kalian pada... Nah, di Borobudur, kalau kalian pernah main ke Borobudur, itu bentuknya kan seperti ini ya, berundak kayak tangga terus ke atas makin mengecil. Nah, sebenarnya itu adalah pondasi dari punden berundak, Bu. Budaya Indonesianya. Terus apa Hindu-Budanya? Apa unsur Budanya gitu? Ada kuilnya? Ya, kalau di India kalau di Indonesia sebenarnya ini jadi tempat suci juga gitu. Tapi kalau di Indonesia beda lagi, kuil ya kuil, kalau candi ya candi gitu. Oh, jadi beda ya. Yes, jadi ketika Ibu nanti main ke Borobudur, nanti ketika masuk itu berundak. Nah, ketika berundak itu Ibu bisa lihat, bayangin, oh bentuknya tuh kayak dari besar ke atas tuh mengecil. Nah, gimana Ibu pernah bikin kue bolu kan Ibu dari Tata Boga ya? Nah, jadi gitu kan, dari besar mengecil. Nah, kalau Ibu ingin lihat lebih langsung bagaimana punden berundak itu, salah satunya adalah situs Megalithicum di situs Gunung Padang. Itu kan ada batu-batu ya. Nah, itu salah satunya di sana gitu. Jadi berundak sama gitu. Nah, balik lagi. Di Candi Borobudur ini ada berundak dari besar terus menengah, kecil sampai kecil. Itu
adalah budaya dari Punden Berundak atau dari budaya Nusantara. Nah, apa sih unsur budaya Hindu-Budanya? Nah, Ibu kalau main ke Borobudur nanti lihat ukirannya. Di atas ada patung Buddha. Ada patung Buddha ya, lagi sedang sedang bersemedi, terus juga di bawah-bawahnya ada ukiran-ukiran itu. Nah, itu adalah proses akulturasi. Jadi, kalau ingin tahu akulturasi itu apa, jadi lihat satu tempat atau bangunannya atau suatu budayanya. Ada Indonesianya enggak, ada Hindunya enggak. Jadi ada dua kan tadi saya bilang. Ada perpaduan dua budaya antara Hindu-Buddha dengan Nusantara, antara budaya A dan budaya B. Ketika bercampur tidak menghilangkan kedua budayanya. Paham nggak, Bu? Takutnya ini saya terlalu panjang lebar. Nah, jadi dua budaya ini antara Indonesia dan India, gitu aja lah ya, budaya India dan budaya Indonesia itu ketika bercampur tidak menghilangkan dua budayanya gitu. Jadi budaya Indonesianya adalah Punden Berundaknya, terus budaya Indianya adalah ukiran-ukiran dan patung-patungnya itu loh, yang itu jadi bisa disebut adalah dari India. Jadi kalau kalian main ke India misalnya, Pak, kenapa nggak ada kayak Candi di Borobudur di ukirannya gitu, bentuknya di India, karena memang beda budayanya gitu. Kalau misalnya orang India main ke Indonesia, kok candi di Indonesia mah gini bentuknya. Lain lagi nanti Ibu kalau ke Thailand, bentuknya beda lagi. Lain lagi ke ke Kamboja, beda lagi, ke Myanmar beda lagi. Jadi karena setiap daerah itu punya budayanya masing-masing gitu. Jadi beda, nggak akan sama gitu candi. Jangankan candi lah, Bu, masjid aja. Ibu main ke Arab, nggak akan nemu Ibu masjid yang bertumpang tuh, ya sama berundak gitu. Jadi beda-beda gitu. Di Arab cenderung pakai kubah-kubah gitu. Terus di Indonesia kebanyakan Ibu main aja ke Masjid SMK Negeri 1 Cisarua. Iya. Ibu kan ngejar di sana juga. Kan di situ kan berundak. Maksudnya nggak ada kubah besar, nggak, tapi kubahnya itu kecil gitu. Tapi di pinggirnya itu ada kayak atapnya itu gitu ya. Nah, jadi itu beda-beda setiap bangunan di setiap daerah gitu. Nah, ini contoh dari seni arsitektur, dari seni bangunan candi. Oke. Berikutnya, teman-teman, kita akan membahas mengenai seni pertunjukan. Nah, saya mau nanya deh ke Ibu, di zaman sekarang pertunjukan apa yang Ibu sukai? Pertunjukan ya dari budaya gitu. Ya bebas, Ibu mau yang modern kayak atau apa gitu. Konser. Ya konser sih kayak gitu-gitu lah. Konser Blackpink? Enggak lah. Konser. Tapi sukanya ke ya kayak konser ya kayak Tulus kayak gitu-gitu. Oh, Tulus. Terus Sahabat Tulus. Iya, ada Sahabat Tulus di sini ya. Itu ada. Itu Sahabat Tulus. Terus juga biasanya kalau dulu Ibu sebelum sebelum Hindu-Buddha datang, itu seni pertunjukan itu, maaf tadi kita akan bahas itu adalah seni sastra dulu ya, sebelum seni pertunjukan, biar nyambung nanti ke materi berikutnya. Ditahan dulu ya, biar penasaran. Karena nanti si siswa bakal kok ujug-ujug jadi bawa cerita ini gitu. Oh, iya. Harus ada ininya dulu apa ya. Apa itu ujug-ujug? Ujug-ujug. Seni sastra dan aksara gitu. Nah, sastra dulu ketika sebelum Hindu-Buddha datang ke Indonesia, sastra kita belum begitu ada gitu. Nah, ketika Hindu-Buddha datang, nanti sastra kita mulai mengenal yang namanya carita parahyangan, karena itu ada yang namanya cerita Ramayana, Mahabharata, kayak gitu, ngerti nggak? Ramayana tahu kan Ramayana? Sok belanja. Cerita Ramayana tahu kan? Yang mana Ramayana? Perempuan sama laki-laki yang ada barongnya. Barong. Apaan namanya? Bukan barong. Oke. Nah, Ramayana ini kayak ada ya percintaan. Itu bener. Rama dan Sinta. Terus ada Mahabharata yang 5 tokoh itu ya. Siapa aja coba? Nggak tahu lupa. Ada Yudhistira, Nakula, Sadewa, terus ada Bima ya. Sakti. Bima Sakti. Itu planet.
Nah, itu ketika Hindu Buddha datang, itu cerita cerita Ramayana dan Mahabharata itu mulai dibawa ke Indonesia gitu. Nanti kita mulai mengenal yang namanya kitab pitutur, kitab hukum, dan kitab wiracarita. Dan itu nanti kita akan bahas lagi. Nah, tadi nyambung, Bu, ketika seni pertunjukan. Okay. Nah, seni pertunjukan itu, Ibu kalau pernah nggak? Saya nanya deh ke Ibu. Ibu pernah ke Jogja? Enggak pernah. Aduh, ya Allah. Kumanya, Pernah? Oh, Bu Gita pernah ya? Nah, pernah nonton pertunjukan wayang nggak? Enggak. Nontonnya itu Rama Sinta. Rama Sinta. Iya, itu sama aja mungkin ya. Ibu pernah nonton wayang? Wayang orang ya. Ya, wayang orang gitu ya. Nah, kalau enggak juga jangan dulu wayang orang deh. Di Jawa Barat pernah nonton wayang nggak? Nggak pernah kalau nonton. Kalau main yang kayak gitunya pernah. Nah, ketika nonton wayang, Bu ya, itu biasanya ada iring-iringan musik ya. Ada gamelan, gong ya, terus yang kayak saya kurang mengerti sih, jejekong apa? Jenglong. Oh, jelong. Jenglong. Oh, jenglong. Yang alat-alat seperti itulah ya. Nah, alat-alat musik itu adalah original dari Indonesia, origin from Indonesia gitu. Nah, tapi kalau seni ceritanya, isi dari si ceritanya adalah dari India. Oh. Ibu kalau nonton wayang, isi ceritanya mah. ya nonton pewayangan gitu, kayak Ramayana gitu. Ini musiknya dari Indonesia. Nah, itu apa? Tapi pertunjukannya itu adalah dari India. Sampai sini paham ya? Sip. Oke. Nah, berikutnya seni pertunjukan itu ada namanya seni pertunjukan wayang. Nah, ini kenapa saya tadi bedakan wayang orang sama wayang ini, karena beda gitu. Nah, kalau wayang ini, teman-teman atau murid-muridku, ini wayang ini asli dari Indonesia, bukan dari India, ya. Nah, ini tuh wayang apa? Wayang seperti wayang golek, nukar itu. Kebudayaan wayang itu adalah asli dari Indonesia. Sebelum Hindu Buddha datang ke Indonesia, wayang kita itu masih dikenal yang namanya wayang lokal lah. Namanya tuh kayak Gareng, Petruk, Bagong, Semar ya. Enggak. Itu memang itu nama-namanya. Bagong, Petruk, Semar, Gareng, itu ya. Itu adalah nama-nama Cepot ya. Nah, itu wayang-wayang asli dari Indonesia sebelum adanya Hindu Buddha. Sampai sini ngerti ya? Oke, baik. Nah, ketika Hindu Buddha datang, itu nanti berubah, ada akulturasi kebudayaan antara budaya Indonesia dan budaya India. Yaitu budaya Indonesianya nanti si wayangnya, nah si Indianya itu adalah ceritanya. Makanya nanti Ibu kalau lihat ya, ada Rama Sinta, ada Nakula Sadewa, ada apa namanya, Bima, terus ada Yudhistira dan lain-lain gitu. Wayangnya pun nanti akan berubah, Bu. Yang asalnya itu kayak si Petruk, Gareng atau si Cepot kan lebih, lihat Bu, wayang si Cepot kayak gimana sih? Pakai sarung ya, pakai pangsi. Ya, itu menunjukkan kearifan lokal Indonesia. Tetapi ketika Hindu Buddha datang, itu wayangnya itu langsung berubah, Bu. Ibu kalau lihat ya, wayang yang udah berakulturasi dengan Hindu Buddha, itu dan ada ukirannya itu sampai nyungcung ke atas. Di ininya, di lengannya ada apa? Manik-manik dan lain-lain gitu. Itu menunjukkan mengenai apa ya? Kebudayaan India seperti itu, tapi berakulturasi. Balik lagi ya, akulturasi itu adalah percampuran dua budaya tapi tidak menghilangkan budaya sebelumnya dan menghasilkan budaya baru. Paham? Dikasih lope. Atau udah bingung kalian gimana sih? Diam-diam wae. Nah, berikutnya adalah seni aksara. Oke, teman-teman. Apa? Oh. Oke, berikutnya adalah aksara. Seni akulturasi aksara. Nah, Ibu tahu nggak tulisan-tulisan kuno yang Ibu pernah lihat tulisan apa? Sunda ya. Tulisan Jawa, tulisan Bali, huruf Bali. Nah, jadi ada huruf Bali, huruf Jawa, huruf Sunda. Apa sih ya huruf Sunda tuh namanya tuh, Bu? Saya juga lupa namanya, yang pokoknya tuh tulisannya tuh kayak agak miring-miring gitu ya. Dan susah nah, sih. Jawa lebih rumit lagi, kayak ukir-ukirannya kalau saya ke Jawa juga lihat tulisan-tulisan itu tuh nggak bisa baca apa itu artinya gitu. Nah, di Bali pun sama, tulisannya adat Bali kuno. Nah, sebenarnya tulisan-tulisan kuno itu banyak loh di Indonesia, bukan hanya di
Sunda, bukan hanya di Jawa atau di Bali, tapi juga banyak. Ada di Lampung, ada di Batak, ada di Sumatera Utara, terus juga ada di Bugis, di Sulawesi gitu, dan masih banyak lagi. Nah, balik lagi. Aksara Jawa dan aksara Sunda atau Bali ini ternyata dulunya adalah induknya berasal dari huruf Palawa. Palawa. Ya, Palawa. Palawa itu adalah huruf dari bangsa India. Dari India gitu. Nah, itu diadopsi. Ketika datang ke Indonesia tidak langsung ditelan bulat-bulat. Oh, Kayak hurufnya gitu tuh kayak gini, aksaranya. enggak. Tapi akan berakulturasi dengan kebudayaan kita. Sunda mah kayak gini, tulisannya miring-miring. Jawa mah kayak gini. Nah, jadi saya jadi bahasanya tuh jadi gimana ya, bingung. Indonesia Sunda gitu. Nah, Ini jadi akulturasi juga nggak? ya bisa jadi mungkin ya. Ini mah pencampuran ini. Campur aduk. Nah, jadi di Sunda gini, di Jawa beda lagi, di Bali pun beda lagi, di Lampung juga beda lagi gitu. Nah, itu adalah akulturasi dari seni aksara. Sampai sini paham? Oke, saya harap semuanya sudah paham ya. Oke, nah sistem kepercayaan. Berikutnya adalah sistem kepercayaan. Ibu Mia ada yang ditanyain dulu nggak? Takutnya Ibu Mia pusing gitu? Ya, aman lah. Cuma Aman. di sini juga di Instagram belum ada yang nanya ya. Ada sih, kebanyakan nanyanya tadi beberapa. Belajar yang di kelas 10 ya Pak? Oh iya, ini Itu kayaknya kakak kelas yang kakak kemarin kelas. Terus tadi sih kebanyakan bilang, Pak kapan sekolah online? Sekolah offline katanya. Ya, Bersabar kita juga aja dulu ya. belum tahu Semoga ya. pandeminya cepat beres ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya adalah sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan ini, Bu, saya tadi bilang sebelum Hindu-Buddha datang nih Indonesia sudah kaya, ya kita tuh udah benghar kalau di bahasa Sunda mah gitu. Nah, sudah kaya akan budaya alamnya dan lain-lain gitu. Nah, ketika kepercayaan Hindu-Buddha itu sebelum datang, Indonesia itu sudah punya kepercayaan yang namanya animisme, dinamisme, atau totemisme. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Animisme, dinamisme, totemisme, apa itu? Tahu nggak? Nggak. Coba jelaskan ceritanya. Oke, kita akan bahas ya. Animisme adalah kepercayaan mengenai suatu energi yang tak kasat mata atau roh nenek moyang. Ya. Jadi ibu kayak mempercayai bahwa ada energi lain di diri kita itu, selain diri kita itu ada makhluk yang lebih kuat dari kita. Nah, itu adalah kepercayaan animisme. Makanya banyak banget orang yang maaf ya, dalam artian maaf ini saya bukan untuk menyinggung untuk orang-orang yang ini, karena beda lagi sama orang yang kepercayaan kayak Sunda Wiwitan itu bukan seperti itu beda lagi, itu memang kebudayaan. Ada orang yang maaf kayak Munjung, Munjung. Iya. Nah, orang yang ya tapa seperti itu, semedi di mana, di gunung, di gua, di mana gitu ya. Nah, itu adalah animisme. Kalau dinamisme adalah kepercayaan mengenai suatu tempat yang memiliki energi dan memiliki kekuatan lebih dari manusia. Contohnya adalah pohon besar. Wah, dipercayai bahwa pohon ini adalah tempatnya segala keinginan bisa terkabulkan. Kayak Makanya waktu itu pernah juga ada yang batu yang bisa menyembuhkan kayak gitu. siapa sih namanya tuh? Yang anak kecil tuh. Anak kecil tuh siapa ya namanya? Aduh, saya lupa. Ya, anak kecil itu ya. Ya, si anak kecil itu tuh dapat batu segede gaban gitu, segede apa ya? Ya pokoknya dia tuh bisa menyembuhkan penyakit katanya Ya, gitu kan. jatuh ketika hujan katanya, langsung diambil si batu ini, tinggal dicelup-celupin ke Airnya. apa namanya, ke air-air yang si Ponari, bener. Nah, itu tahu banget ya. Terima kasih. Nah, apa namanya? Sebentar. Nah, si Ponari ini itu adalah salah satu bukti adanya dinamisme gitu. Dinamisme itu kayak semacam percaya terhadap suatu benda gitu. Nah, kalau beda lagi kayak ibu, misalkan di dekat rumah ibu
ada pohon gede misalkan, ibu teh langsung disembah tuh pohon, ngasih sesajen, ngasih apa, itu adalah salah satu contoh dinamisme gitu. Jadi animisme, dinamisme, terus juga ada namanya totemisme. Tapi kalau totemisme ini di Indonesia sedikit jarang sih ya, tapi ada gitu. Kalau di India banyak gitu. Nah, totemisme ini adalah percaya terhadap hewan. Jadi si hewan tertentu tuh disembah, Bu. Dan memang banyak ada, Bu. Kalau Ibu ketika main ke India ataupun main ya ke beberapa daerah, terkadang ada yang bilang, contoh ya, ular misalnya. Ular ini jelmaan Dewi Sri atau jelmaan apa gitu. Nah, itu tidak boleh dibunuh, harus disembah atau apa gitu. Itu adalah contoh totemisme. Ada lagi yang seperti menyembah sapi. Itu ada yang menyembah sapi gitu. Nah, kalau Hindu itu beda ya sama maksudnya Buddha. Sapi itu bukan disembah tetapi disucikan. Ya. Jadi karena menganggap bahwa sapi itu adalah kendaraan Dewa Wisnu. Gitu. Ketika di bumi, Dewa Wisnu ketika di bumi jadi Krishna. Pusing nggak? Pusing, alhamdulillah. Jadi nama dewa itu menjelma ketika bukan di bumi itu namanya Dewa Wisnu, tetapi turun ke bumi jadi si Krishna. Krishna tahu, Bu? Ya, tahu yang di film itu ada. Yang warna biru ya. Nah, itu adalah Krishna. Nah, Krishna itu kendaraannya adalah sapi. Gitu. Beda lagi ketika jadi Dewa Wisnu. Kalau Dewa Wisnu kendaraannya adalah Garuda. Nah, kalau Ibu ke Bali ada namanya Garuda Wisnu Kencana. GWK. Wah, keren banget kan? Nah, seperti itu, Bu. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, ketika nanti sistem kepercayaan itu datang, Hindu Buddha datang, itu agama Hindu dan Buddha itu tidak ditolak dengan tidak ditolak dengan begitu saja, tetapi diterima. Kenapa? Karena antara Hindu Buddha ini memiliki kesamaan dengan animisme dan dinamisme ataupun totemisme. Jadi mirip, Bu. Ketika mereka tuh Buddha Hindu Buddha datang, nah orang Indonesia tuh mulai ada agama lain nih namanya Hindu Buddha. Bahkan ketika bersinkretismenya itu jauh lebih cepat. Ya. Nah, kenapa? Jadi gini, Bu. Ketika Hindu itu kan percaya terhadap Tuhan gitu, tapi dalam berwujud kayak Hindu dan Buddha itu kan berwujud patung gitu ya. Nah, ketika saat itu orang-orang itu kan nyembahnya kan pohon, batu, ular dan lain-lain, gua bahkan gitu ya. Nah, ketika Hindu Buddha datang, kepercayaannya masih sama terhadap roh nenek moyang gitu, atau energi yang tak kasat mata. Tapi kalau di Hindu Buddha itu mereka tervisualkan. Oh, ini loh yang harus disembah tuh patungnya jelas. Jadi tervisualkan, beda dengan animisme dinamisme, pohon, batu dan lain-lain. Ngerti nggak, Bu? Jadi kalau misalkan Hindu Buddha itu mereka percaya terhadap ada energi kuat gitu di luar kita, yaitu tapi divisualkan dengan itu. Nah, uniknya, Bu, ini saya selalu menerapkan ke anak-anak begini ya. I know Indonesia mayoritas adalah Muslim, tetapi jangan pernah sesekalipun orang Muslim menyebut ke orang Hindu, orang Buddha, misalkan kamu murtad, misalkan kamu nyembah patung, nyembah ini, jangan seperti itu. Karena pada dasarnya mereka pun punya alasan gitu. Bukan menyembah patung. Ini balik lagi. Teman saya punya teman namanya Libertika dari Lampung. Dia asli orang sebenarnya asli dari sana. Dia kebetulan beragamanya Buddha gitu. Nah, ketika saat itu saya sharing sama beliau gitu. Kamu marah nggak ketika disebut kamu nyembah patung, katanya? Ya marah, katanya. Kenapa? Karena bagi dirinya patung itu nggak bisa bergerak. Bagi dirinya itu patung itu ya benda mati gitu. Terus kenapa disembah? Nah, banyak yang miskomunikasi mengenai konsep ini. Bagi dirinya patung itu adalah medianya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan itu bukan berbentuk patung. Ngerti nggak, Bu? Jadi patung Buddha ini adalah medianya. Dan beliau tuh tahu bahwa Tuhan itu adanya di sana, di atas gitu. Jadi kita tuh memvisualkannya melewati benda itu gitu. Sama halnya kata beliau ya. Sama halnya kok dengan Islam. Islam juga ketika sholat itu kiblatnya ke Ka'bah. Ka'bah kan itu adalah benda. Benda itulah yang menjadi media ketika dia percaya bahwa Allah itu kan di atas, tidak berwujud, tidak diwujudkan gitu. Dan kita tidak ada yang tahu bentuk Allah seperti apa kan, dan tidak boleh tahu gitu. Nah, kita tuh kan
ketika sholat ibadah itu kan arahnya ke kiblat, ke Ka'bah. Nah, medianya itu adalah Ka'bah gitu. Sedangkan agama Hindu Buddha pun begitu. Mereka tidak suka ketika misalkan dituduh, kamu menyembah patung atau apa. Nah, itu saya selalu, alhamdulillah saya udah, karena sudah banyak teman yang berbeda dengan keyakinan dengan saya jadi terbuka mindset saya gitu. Yang dulunya maaf ketika kecil selalu dicekoki dengan murtad gitu. Ya, oke, kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing. Kita bisa kok berdampingan tanpa harus saling bergesekan, tanpa harus saling mencampuri urusan agamanya orang lain. Jadi bisa berdampingan lah ya. Sampai sini mengerti ya. Oke, berikutnya mungkin Ibu, ini adalah yang terakhir. Tapi nanti kita kesananya mungkin lebih ke sharing aja. Ada yang ditanyakan atau apa yang harus dibahas gitu. Yang berikutnya terakhir adalah sistem pemerintahan. Dan ini paling saya sukai dari materi-materi yang tadi dibahas. Yaitu kalau dulu Bu, kalau ingin menjadi seorang raja itu ada namanya primus inter pares. Siapa yang kuat, itulah yang hebat dan itulah yang jadi raja. Jadi Ibu kalau mau jadi raja harus bertarung dulu. Nah, yang paling kuat dan paling hebat itulah dia yang dijadikan raja gitu. Tetapi berbeda ketika nanti Hindu Buddha datang. Nah, ketika Hindu Buddha datang, khususnya contohnya adalah di kerajaan Kutai, di mana saat itu Kudungga itu raja pertamanya Kutai itu menjadi diangkat jadi seorang raja karena beliau itu dipandang sebagai titisan dewa, memiliki kekuatan gaib gitu. Kalau dulu mah ya, Ibu kalau pernah lihat kayak nonton Angling Dharma, orang bisa terbang di atas air, orang bisa menghilang. Kayak kemarin saya dulu ke makam Raja-Raja Sultan Yogyakarta di Imogiri, ketika masuk itu ada tour guide-nya, ada abdi dalamnya yang ngejelasin katanya bahwa Sultan Agung itu selalu Jumatannya di Mekah. Jadi setiap hari Jumat itu ke Mekah, pulang lagi. Kalau pakai mindset kita dengan zaman sekarang, ke Arab aja butuh hampir 6-7 jam. Itu paling cepat gitu. Dan sekarang kalau zaman dulu katanya masuk ke gua ini tembusnya ke Mekah gitu. Nah, seperti itu Bu. Jadi kepercayaan seperti itu. Nah, berbeda ketika Hindu Buddha datang. Nah, nanti orang itu tidak perlu harus berkelahi baru jadi raja, tetapi harus dia memiliki kekuatan gaib, harus memiliki wibawa besar dan berjiwa besar dan memiliki seperti figur yang titisan dewa. Nah, itu akan menjadi raja. Beda sebelum Hindu Buddha datang, Bu. Saya raja nih, saya udah kakek-kakek, sebentar lagi mau dipanggil Tuhan misalkan. Nah, berikutnya itu bukan keturunan saya. Tapi harus berkelahi siapa yang lebih kuat, nanti beliau lah yang meneruskan. Beda dengan ketika Hindu Buddha datang. Nanti ketika Hindu Buddha datang, nanti akan terbentuk yang namanya kerajaan. Kalau dulu masih kesukuan. Kesukuan kalau dulu. Ya. Kalau ketika Hindu Buddha datang jadi kerajaan. Di mana yang namanya kerajaan itu penerusnya adalah keturunan dari dirinya. Ngerti kan? Jadi misalkan saya adalah keturunan raja sebelumnya. Saya punya anak. Nah, anak inilah yang akan meneruskan tahta saya. Jadi tanpa harus ada pertumpahan darah. Sampai sini ngerti ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Yang paling unik itu ya sekarang, kalau Ibu pengen lihat, bukti nyatanya ada di Jogja, ada di Solo. Dan ini saya tidak bohong ya. Saya di perkuliahan pun saya punya teman dan itu sultan. Dan dia namanya dia raja di kerajaan Sambas. Ya, Sambas di Kalimantan. Dia itu adalah namanya Raden Tarhan. Dia adalah teman sekelas saya di perkuliahan dulu di waktu S1 gitu. Dia diangkat jadi rajanya itu pada usia 13 tahun kalau tidak salah. Nah, 13 tahun tetapi masih diambil alih oleh orang kepercayaan orang tuanya. Nah, ketika perkuliahan pun dia sudah bergelar raja. Jadi sana tuh dia tuh udah jadi raja gitu. Iya, jadi raja. Beneran. Jadi kalau Ibu tidak percaya silakan aja searching aja. Nanti ada kesultanan di Kalimantan Barat itu. Sekarang masih ada dan masih eksis. Beliau itu ada namanya Tarhan, tapi di situ ditulisnya Raden Tarhan karena mungkin udah jadi raja ya. Nah, ketika awalnya memang saya nggak tahu beliau itu adalah raja ya, karena seperti biasa Bu, Ibu ketika kumpul main, maksudnya perkuliahan, ngobrol, saling tepuk, ya
orang rekan kayak gimana Iya. sih, kayak gimana lu kabar gimana gitu ya, ngobrol biasa gitu. Tetapi ketika Ngobrol lebih dalam gitu ya. beli ya lebih dalam, diinformasikan bahwa ternyata beliau itu adalah raja. Makanya saya bingung gitu, saya orang pertama kali yang pernah ke Ya, dia mungkin. gitu. Karena nggak tahu ya gitu. Ya karena nggak tahu, tetapi ketika sudah tahu, aduh harus sopan, harus ini, karena beda lagi gitu. Jadi seperti itu adalah sistem kerajaan yang apa namanya, yang mulai diadopsi sampai sekarang. Bahkan kerajaan-kerajaan di dunia pun sekarang udah mulai mengadopsi sistem seperti itu. Tuh. Jadi bahwa penerusnya adalah raja berikutnya gitu, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan nggak Bu? Cukup lah. Ya, nah mungkin kalau Ibu main ya ke Jogja sana, itu sebenarnya ada ada fun fact gitulah, di mana di Jogja itu sekarang itu tidak ada penerus laki-laki. Nah uniknya gitu, kalau di Indonesia itu harus penerusnya itu adalah rajanya itu harus laki-laki, karena patrilineal kan, garis keturunan laki-laki. Berbeda dengan di Minang. Kalau di Minang kan garis keturunannya adalah perempuan, patrilineal. Jadi diambil dari nama garis keturunan dari ibu gitu. Nah, uniknya Bu, ketika Ibu main di Indonesia, rata-rata kerajaan-kerajaan di Indonesia itu adalah harus laki-laki gitu. Berbeda dengan di Amerika, di Eropa gitu. Siapapun anaknya itu adalah penerus kerajaannya gitu. Makanya kalau di Indonesia itu banyak pertumpahan darah. Kayak misalkan perang dari kerajaan Mataram. Kalau Ibu belajar ya, saya sampai huisan Bu. Makanya saya sering diejekin sama guru-guru lain, masih muda udah punya huis gitu. Misalnya ada uban ya, huis teh gitu. Karena memang kita benar-benar digembleng untuk mempelajari itu gitu, sampai harus tahu perangnya, tahunnya, lokasinya. Tapi dan emang itu ngaruh ya Huis? ya mungkin ya Lebih itu tertarik ke situ ya. ada aduh ya jadi ngebahas huis. Sebenarnya itu faktor usia juga sebenarnya, tapi usia saya kan baru 25 ya, tapi ya Allah saya juga bingung kenapa udah ada ubanan ya. Mungkin karena jangar mungkin ya. Nah, balik lagi. Balik lagi apa namanya? Kalau di Indonesia Bu ya, kalau mau jadi raja itu harus penerusnya adalah laki-laki. Makanya ya, sering banget terjadi yang namanya pertumpahan darah loh di Indonesia tuh. Jadi ketika ada di perang dulu itu adalah raja Sultan Agung punya anak, nanti ke bawahnya ada nanti kerajaan Mataram itu nanti pecah. Ada Surakarta, ada Yogyakarta. Nah, dari kerajaan itu nanti tuh perang lagi untuk ingin menguasai jadi raja. Jadi kalau Ibu ke Jogja, kerajaan itu bukan cuma Jogja doang. Ada banyak Bu. Ada Yogyakarta, ada Pakualam, ada ada Mangkunegaran, ada Surakarta, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang tuh di Jogja tuh hari ini lagi krisis penerus Bu. Jadi nggak ada raja laki-laki. Nah, sekarang tuh ada isu katanya ada aturannya Sabda Raja yang Sultan Hamengkubuwono yang sekarang terbaru itu mau mengangkat anaknya yang perempuan. Nah, itu adalah pertama kali dalam kerajaan-kerajaan. Jadi logatnya yo. Kerajaan-kerajaan di Jawa. Tapi itu sekarang isunya masih belum inilah ya. Mulai hangat tapi belum terrealisasi. Begitu. Wih. Mantap sekali ya. Habis ini? Oke, apa lagi? mungkin itu aja pematerian hari ini. Iya, paling kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa ya nanti Pak Acep bakal jawab kalian, cuman mungkin bisa lewat WA atau ya nantilah sama Pak Acep aja ya, paling langsung kontak aja Pak Acep. Jangan lupa mungkin pasti ada tugas kan? Yes, masih ada tugas. Iya, dikerjakan. Terus juga yang tadi yang udah ada di IG itu mudah-mudahan malahan yang lebih
lihat di IG kan lebih enak ya, Pak Acep, ada gerakan-gerakan yang bisa memberikan kalian gambaran gitu kan ya. Mungkin lebih kalau seru di juga. radio mungkin mereka tidak tahu cuma berapa ngedenger doang, besarnya godaan syaiton di sini tuh banyak banget gitu. Dan kalau bisa dilihat kan di belakang, di depan saya, khususnya di depan saya tuh tadi dari Ada tadi penata main gaya soalnya. TikTok lah, ada yang lagi main ganggu gitu, itu Iya. mengganggu pikiran saya sebenarnya Ya, gitu. makanya Tapi ini buat kalian juga nih anak-anak kelas 10 ya. Yes. Nah, kalau misalkan ini mendingan ikut juga tuh di live IG-nya Pak Acep. Jadi biar kalian juga lebih lebih menarik aja gitu sih pembahasannya. Oke. bisa lihat juga gestur buminya seperti apa ya. Iya. Wah, lincah banget gitu. Iya gitu ya. Jangan lupa juga subscribe apa? Yes, subscribe YouTube-nya Satu. Satu FM. Udah gitu aja paling ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukupkan sekian ya Pak Acep ya. Iya, mohon maaf ya kalau misalnya tadi ada sedikit Iya, ada kebingungan salah-salah karena kata ini atau di sini gimana. banyak banget Iya. gangguannya. Ya, akhir kata mungkin ya kita ucapkan Pamit undur diri. ya. Terima kasih. Saya Acep Was- Rahmat. Saya Mia Andini. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.